Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti, Yesi, Lutivia, dan saya sendiri Elsa akan membahas PSAK 1. Selamat menikmati. Nah, saya akan membahas tujuan PSAK nomor 1. Nah, di mana untuk menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum agar dapat dibandingkan, baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Untuk mengatur persyaratan bagi laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan juga persyaratan minimum laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup PSAK nomor 1. Yang pertama di sini ada entitas menetapkan PSAK 1 dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Lalu yang kedua, PSAK 1 tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah karena entitas syariah mengacu pada SAK tersendiri. Lalu yang ketiga, PSAK 1 tidak bagi dan isi laporan keuangan interim ringkasan yang disusun sesuai dengan PSAK 3. Lalu yang keempat, PSAK 1 berlaku bagi seluruh entitas, termasuk entitas yang menyajikan laporan keuangan, konsolidasi, dan laporan keuangan terpisah sebagaimana diatur dalam PSAK 4. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang matriks perubahan PSAK 1. Pengaturan penyajian laporan keuangan berubah terakhir dengan amandemen tahun 2015 yang berlaku tahun 2017. Namun perubahan signifikan terjadi pada revisi 2013 yang berlaku efektif pada 2015. Nah, berikut adalah matriks perubahan PSAK 1 2009 menjadi PSAK 1 2013. Yang pertama yaitu terkait judul laporan, di mana PSAK 1 2013 judul laporannya adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sedangkan pada PSAK 2009 judul laporannya adalah laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya terkait definisi. Pada PSAK 1 2013 diberikan definisi terkait laba rugi, pemilik, material, penyesuaian reklasifikasi, tidak praktis, dan total penghasilan komprehensif. Sedangkan pada PSAK 1 2009 tidak diberikan definisi tersebut. Selanjutnya tentang komponen laporan keuangan, di mana pada PSAK 1 2013 terdapat 6 komponen yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan informasi komparatif. Sedangkan pada PSAK 1 2009 hanya terdapat 5 komponen yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu informasi komparatif, di mana pada PSAK 1 2013 ditambahkan persyaratan penyajian dan pengungkapan, yaitu informasi komparatif minimum dan informasi komparatif tambahan. Sedangkan pada PSAK 1 2009 tidak terdapat pengaturan tersebut. Yang terakhir terkait dengan penyajian penghasilan komprehensif lain. Pada PSAK 1 2013 disajikan berdasarkan kelompok. Yang pertama, pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi, dan yang kedua, pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Sedangkan pada PSAK 2009 disajikan dalam kelompok penghasilan komprehensif lain. Nah, kemudian ada perubahan PSAK 1 tahun 2015 yang berlaku efektif 1 Januari 2017. Amandemen PSAK 1 terkait prakarsa pengungkapan klarifikasi terkait penerapan persyaratan. Yang pertama, materialitas dan penggabungan, yaitu tidak mengaburkan dan mempertimbangkan seluruh fakta. Pengungkapan spesifik tidak diperlukan jika tidak material, dan persyaratan pengungkapan PSAK. Yang kedua, informasi yang disajikan, yaitu informasi tambahan jika penyajian tersebut relevan atau subtotal. Subtotal berisi pos yang diukur sesuai PSAK. Judul dan subjudul agar jelas dan mudah dipahami, disajikan konsisten antar periode dan tidak mengutamakan subtotal. Rekonsiliasi jumlah total dan subtotal. Yang ketiga,
struktur catatan atas laporan keuangan, yaitu praktis dan sistematis. Referensi silang mengutamakan aktivitas yang paling relevan dalam memahami kinerja dan posisi keuangan. Pengelompokan informasi berdasarkan cara pengukuran atau mengikuti laporan keuangan. Yang terakhir, yaitu pengungkapan kebijakan akuntansi, yaitu menghapus panduan mengidentifikasi kebijakan akuntansi. Pengertian laporan keuangan menurut SAK 1 adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi atau perusahaan. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan, terutama kepada pihak eksternal. Nah, tujuan utama laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan, seperti pemegang saham, kreditur, dan lainnya dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Terdapat 5 informasi dalam laporan keuangan. Yang pertama ada aset. Aset atau aktiva merupakan seluruh kekayaan milik individu atau kelompok badan usaha. Lalu yang kedua, liabilities atau liabilitas adalah hutang yang harus dilunasi berupa uang atau pelayanan yang harus dibayarkan atau dilakukan pada masa yang akan datang pada pihak lain. Lalu ketiga, equity atau ekuitas, yaitu hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas dalam neraca. Ekuitas juga bisa diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis yang dapat dihitung dengan mengurangi jumlah aset dan liabilitas. Lalu yang keempat ada pendapatan dan beban, dan yang terakhir arus kas atau yang bisa kita sebut sebagai cash flow, yaitu kenaikan atau penurunan jumlah uang tunai yang dimiliki bisnis, institusi, atau individu. Singkatnya, cash flow digunakan untuk menggambarkan jumlah uang tunai yang dihasilkan atau dikonsumsi dalam periode waktu tertentu. Berikutnya ada beberapa komponen laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan pada akhir periode, lalu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif selama periode, lalu laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain, dan yang terakhir informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. Ada 8 karakteristik umum penyajian laporan keuangan. Yang pertama, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap PSAK. Maksudnya adalah memilih dan menerapkan penyajian yang secara wajar sesuai dengan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan yang terdapat dalam PSAK 25. Selain itu juga menyajikan akuntansi dengan informasi yang relevan, andal, dan mudah dimengerti. Kemudian juga menambahkan informasi tambahan seperti mata uang yang digunakan dalam laporan. Lalu yang kedua, kelangsungan usaha. Laporan keuangan dapat menyatakan sebuah penilaian tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Lalu yang ketiga, dasar akrual. Perusahaan menyusun laporan secara akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Lalu yang keempat, materialitas dan penggabungan. Laporan keuangan harus melihat transaksi laporan keuangan berdasarkan materialitasnya. Jika tidak material, maka transaksi tersebut tidak boleh diungkapkan. Lalu berikutnya, saling hapus. Perusahaan tidak diperbolehkan menghapus antara aset dan dengan liabilitas atau pendapatan dengan beban. Misalnya, perusahaan A berutang pada perusahaan B sebesar 200 juta dan terdapat piutang dari perusahaan B 100 juta. Nah, perusahaan tuh tidak boleh menuliskan utang di laporan sebesar 100 juta doang. Jadi, utang dan piutang tetap harus dicatat sebesar terjadinya. Lalu berikutnya, frekuensi pelaporan. Setiap perusahaan diwajibkan menyajikan laporan keuangan per periode, biasanya tahunan. Berikutnya, informasi komparatif. Dalam menyajikan laporan keuangan, perusahaan perlu mempunyai perbandingan laporan antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Lalu yang terakhir, konsistensi penyajian. Setiap penyajian laporan keuangan harus konsisten. Misalnya, tahun pertama aset yang di bawah 2 juta harus dibebankan dan tidak masuk ke dalam aset. Maka begitu juga di periode selanjutnya.
Baik, selanjutnya pembahasan tentang struktur dan isi penyajian laporan keuangan. Yang pertama itu ada identifikasi laporan keuangan, yang kedua ada laporan posisi keuangan atau neraca, yang ketiga ada laporan laba rugi komprehensif, yang keempat laporan perubahan ekuitas, yang kelima laporan arus kas, yang keenam catatan atas laporan keuangan, dan yang terakhir pengungkapan lain. Yang pertama, identifikasi laporan keuangan, di mana entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Entitas mengidentifikasikan secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos, yaitu ada aset tetap, properti investasi, aset tidak berwujud, aset keuangan, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, persediaan, piutang dagang dan piutang lainnya, kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual. Next, laporan laba rugi komprehensif. Entitas menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode. Ada dalam bentuk satu laporan laba rugi komprehensif, ada juga dalam bentuk dua laporan, yaitu laporan yang menunjukkan komponen laba rugi atau laporan laba rugi terpisah, dan laporan yang dimulai dengan laba rugi dan menunjukkan komponen pendapatan komprehensif lain atau laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Nah, total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali. Dan untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25. Sekarang laporan arus kas. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Menyajikan informasi tentang dasar penyusutan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan. Mengungkapkan informasi yang diisyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Dan yang terakhir, pengungkapan lain. Jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum tanggal penyesuaian laporan keuangan, tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode, serta jumlah dividen lembar per saham. Jumlah dividen preference kumulatif yang tidak diakui. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.